Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Hafiza Azahra dari kelompok 7 kelas MB 4606. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai matematika finansial dengan pokok pembahasan modal bunga majemuk. Sebelum masuk ke dalam perhitungan modal bunga majemuk, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari modal bunga majemuk. Modal bunga majemuk adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan cara perhitungan bunga yang diterapkan pada suatu modal atau pinjaman. Dalam bunga majemuk, bunga yang dihasilkan dari investasi atau pinjaman tidak hanya didasarkan pada jumlah pokok awal, tetapi juga termasuk bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Untuk rumus dari modal bunga majemuk ini, yaitu F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, dengan F sebagai nilai akhir, P nilai awal, I yaitu nilai suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Langsung saja ke contoh soal. Arkan ingin memulai investasi dengan menanamkan modal sebesar Rp 30 juta dengan bunga majemuk 7% tiap tahun. Hitunglah jumlah uang yang akan diterima Arkan dalam jangka waktu 10 tahun. Di sini diketahui dari soal P sama dengan 30 juta, I sama dengan 7% per tahun. Ini diubah ke dalam desimal, maka menjadi 0,07 per tahun, dan N sama dengan 10 tahun. Maka untuk menjawabnya, F sama dengan 30 juta dalam kurung 1 ditambah 0,07 pangkat 10. 30 juta dikali 1 ditambah 0,07 jadi 1,07 pangkat 10. Maka 30 juta dikali 1,96715 1357. Hasilnya adalah 59.014.540. Maka dapat disimpulkan, setelah 10 tahun, total uang yang akan diterima oleh Arkan adalah sebesar Rp 59.014.540. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus bunga majemuk jika dalam satu periode bunga dibayarkan sebanyak sekian kali. Maka rumusnya adalah F sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat M kali N, dengan keterangan F yaitu nilai akhir, P nilai awal, I nilai suku bunga per periode, dan N jumlah periode, serta M frekuensi pembayaran. Langsung saja ke contoh soal. Gibran menyimpan uangnya di bank sebesar Rp 3 juta dengan bunga 5%. Diketahui bahwa bank memberikan bunga sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Hitunglah berapa jumlah saldo akhir Gibran setelah 5 tahun. Telah diketahui bahwa P sama dengan 3 juta, I sama dengan 5% atau 0,05, dan N 5 tahun, M 2. Langsung saja ke jawabannya. Di sini F sama dengan 3 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 per 2 pangkat 2,5. Maka 3 juta ditambah 1 ditambah 0,25 yaitu 1,025 pangkat 2 kali 5 yaitu 10. Maka 3 juta dikalikan dengan 1,025 pangkat 10, hasilnya adalah 3.840.254. Dapat disimpulkan setelah 5 tahun, maka total uang yang akan diterima Gibran adalah sebesar Rp3.840.254. Terakhir ada rumus jika pokok dan bunga dibayarkan secara kontinu sepanjang tahun.
Rumusnya yaitu F sama dengan P dikali E pangkat I kali N. Dengan F sebagai nilai akhir, P sebagai nilai awal, I nilai suku bunga per periode, N jumlah periode, dan E bilangan dasar logaritma natural. Di sini ada contoh soal, Hamud menyimpan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 5%. Diketahui bahwa bank tersebut memajemukkan bunga secara kontinu selama 5 tahun. Berapa uang Hamud setelah 5 tahun? Telah diketahui dari soal, yaitu P sama dengan 5 juta, I sama dengan 5%, diubah menjadi desimal menjadi 0,05, dan N sama dengan 5 tahun. Maka F sama dengan 5 juta dikali 2,7182 sekian pangkat 0,05 dikali 5. Maka 5 juta dikalikan dengan 1,2840025. Hasilnya adalah 6.420.125. Maka kesimpulannya, setelah 5 tahun, total uang yang akan diterima Hamud adalah sebesar 6.420.125 rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Aku Faras Rizky Darmawan dengan NIM 14012232287 dari kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis MB 4606. Di sini aku mau ngelanjutin ngejelasin materi tentang elastisitas. Oke, sebelumnya apa sih elastisitas? Oh iya, di sini aku mau spesifikasi membahas elastisitas permintaan ya. Elastisitas permintaan itu apa sih? Elastisitas permintaan adalah kecenderungan perubahan permintaan suatu barang yang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Maka elastisitas itu perubahan permintaan, misalkan ada barang X. Nah, perubahan permintaan barang X itu dipengaruhi sama harga X. Nah, di elastisitas ini ada beberapa ketentuan yang berlaku. Oh ya, sebelum ke ketentuan, ada rumusnya dulu. Elastisitas itu sama dengan doki per dp dikali p kali, doki per dp dikali p per q. Nah, doki per dp itu kita review ke belakang, itu merupakan turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, ketentuan dari elastisitas ini, jika hasilnya lebih dari satu, maka barang tersebut dinyatakan elastis terhadap harga. Jika hasilnya sama dengan satu, maka barang tersebut disebut elastis uniter atau perubahan harga dan barang sejalan atau sama. Lalu yang terakhir ada hasilnya kurang dari satu, maka barang tersebut dinyatakan inelastis terhadap harga. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada contoh soal yang menyatakan bahwa fungsi permintaan suatu mobil dinyatakan oleh Q sama dengan 5 plus 2P, maka hitunglah elastisitas permintaan pada P sama dengan 10. Kita tulis saja diketahuinya. Diketahui Q sama dengan 5 ditambah 2P. Maka ditanya E saat P sama dengan 10. Ya. Seperti tadi yang sudah aku bilang, kalau rumus elastisitas itu sama dengan do Q per do P dikali P per Q. Pertama-tama kita cari dulu turunan pertama dari fungsi Q ini ya. Jadi, kita tulis di sini aja. Do Q per do P sama dengan 2. Karena turunan dari Q sama dengan 5 ditambah 2P adalah 2. Karena
Di sini P-nya hilang, dan di sini 5-nya hilang karena 5 merupakan konstanta tanpa variabel. Lanjut kita input angkanya, maka 2 dikali P sama dengan 10 per Q sama dengan 5 ditambah 2P. Kita input lagi 2 dikali 10 per 5 ditambah 2 kali 10. Maka 2 kali 10 per 2 kali 10, 20 tambah 5 per 25. Maka 2 dikali 10, 5, 2 per 5. 2 per 5. Maka didapatkanlah hasil 2 kali 2, 4 dibagi 5, maka didapatkanlah hasil 0,8. Yang menandakan bahwa 0,8 ini angkanya kurang dari 1, yang menyebabkan barang tersebut barang mobil ya. Sorry. Bahwa mobil tersebut inelastis. Kesimpulannya, maka mobil tersebut tidak elastis terhadap harga. Mungkin sekian penjelasan tentang elastisitas permintaan dan contoh soalnya dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kirana dari kelas NB 4606 dengan nomor NIM 1401223205. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif parsial. Nah, derivatif parsial adalah suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebas lainnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Rumus derivatif parsial itu do f per do y dan do f per do x. Nah, kalau untuk yang do y ini itu untuk mencari y, untuk mencari variabel y. Kalau yang x untuk mencari variabel x.
variabelnya, berarti nggak usah ditulis atau nol aja. Nah sekarang kita cari yang ada x-nya, yang variabel x. Nanti rumusnya 2f per 2x. Nah karena ketiga ini ada x-nya, berarti kita tulis. Dan kita mencari derivatif total. Jadi ini derivatif total. Nah, untuk yang soal kedua, nah untuk pengerjaan soal yang kedua itu sama aja kayak soal yang pertama, yaitu sama aja, pokoknya yang ada variabel x kita turunin. Karena ini nggak ada variabel x, berarti nggak usah turunin ya. 6x kuadrat y, karena udah dikaliin sama ini, jadinya y-nya udah nggak ada pangkatnya. Itu min 7 per 8 y x. Kenapa ini 7 ini nggak ditulis sama y-nya? Karena dia cuma punya 1, ini sekarang diturunin 0, nggak ada y-nya. Nah, itu kita cari derivatif total. Satu 18x kuadrat plus 6x y kuadrat plus 4y kuadrat x kurang dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Vero Arianto dari MB4606. Hari ini saya akan belajar tentang matriks. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau kompleks yang dibentuk dalam baris atau kolom hingga membentuk jajaran persegi panjang. Matriks sendiri ada beberapa jenis. Ada matriks 2 kali 2, 1, 9, dan matriks 3 kali 3. Di matriks ada pertambahan, perkalian, pengurangan, transpos, dan determinan. Matriks pertambahan makanya seperti ini. Selanjutnya ada matriks pengurangan.
Pengurangan juga sama seperti pertambahan, makanya ini sini dan sini. Ini ada matriks perkalian 2 kali. Tiga dikali 2. Dua dikali 2. Lalu selanjutnya 3 kali 3. Plus 2 kali 2. Satu dikali 3. Ini adalah contoh matriks perkalian 2 kali 2. Angka awalnya 1 dikali 6 tambah 2 kali 3 kali 1. Lanjut 1 dikali 2 tambah 2 dikali 1 tambah 3 dikali 0. Selanjutnya 1 dikali 2 2 dikali 4 3 dikali 1. Pokoknya 6 kali 6 7 kali 3 4 kali 1. 7 kali 3 plus 4 kali 1. Lanjut 6 kali 2 7 kali 1 4 kali 0.
Itu adalah matriks contoh matriks perkalian. Berikutnya ada transpos. Ini cara mengerjakannya. Diputar. Yang baris dijadikan kolom seperti ini. Itu adalah contoh matriks yang transpos. Berikutnya adalah lagi determinan. Cara determinan yang 2 depan ditambahin di belakang. Lima dikali 6 dikali 2, 6 dikali 8, 8 dikali 4. Lalu 7 dikali 7 dikali 3. Selanjutnya ada 4 dikali 6 dikali 7, 3 dikali 8 kali 5, 2 dikali 7 dikali 6. Hasilnya ditambahkan dengan hasil yang lain. Lalu dikurang. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.